Baik, saudara-saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama, kita semuanya diberi sehat oleh Allah sehingga pada kesempatan ini masih dipertemukan lagi ya dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Oleh karena itu, dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat yang lain akan ditambahkan, diperbanyak buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan segera memulai perkuliahan kita dengan terlebih dahulu nanti kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama-sama dengan harapan dengan kita mengawali doa di dalam aktivitas kita, mudah-mudahan segala aktivitas kita dalam pembelajaran ini tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh dan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang paling penting buat kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Taqarruban ilallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma aghnini bil ilmi wa yazinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Alim, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan doa tadi mudah-mudahan Allah berkenan mengijabah sehingga segala aktivitas kita betul-betul sebagai ibadah dan sebagai amal soleh yang merupakan tabungan kita di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdoa tadi saya mohon maaf mungkin ada yang tidak saya lampirkan tapi sesuai dengan teks aslinya, lafaz doanya, sehingga yang paling penting adalah maksud kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah pasti akan ijabah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kebijakan dari universitas bahwa universitas belum memperkenankan pembelajaran secara luring. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita masih menggunakan daring. Masih tetap menggunakan daring. Nah, karena masih menggunakan daring, tentu nanti ada beberapa strategi perkuliahan yang harus menyesuaikannya. Dan saya lebih banyak nanti di dalam proses perkuliahannya menggunakan Zoom meeting, ya. Zoom meeting, dan kemudian nanti bisa juga kita bantu dengan Google Classroom ataupun WA Group ketika kita mau melakukan perkuliahan dengan asinkron. Ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama saya berharap nanti ada koordinator kelas, ya, koordinator kelas di kelas A ini, ya. Saya lihat tadi ada siapa tadi Mas yang kemarin jadi koordinator kelas waktu statistika, ya. Nanti bisa jadi koordinator juga, ya. Atau monggo nanti silahkan dipilih, ya, siapa yang mau dijadikan koordinator kelas, ya. Jadi Mas Fakih namanya. Nah, ini bisa saja nanti sebagai koordinator kelas. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita pada hari ini lebih masih sebagai pengantar, ya, pendahuluan. Kita nanti akan mencoba melakukan kontrak belajar dulu terkait dengan bagaimana nanti kita melakukan proses pembelajaran di dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Sebenarnya saya sangat takut gitu, ya, karena mata kuliah ini bagi saya secara pribadi ini mata kuliah yang nggak ringan, mata kuliah yang berat gitu, ya, karena paling tidak mata kuliah ini harus bisa menggali, ya, menggugah, ya, membangkitkan potensi kepemimpinan yang sudah ada di dalam setiap insan, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika mata kuliah ini berada di dalam konteks dunia pendidikan dan menjadi mata kuliah kepemimpinan pendidikan, maka ini menjadi suatu materi yang tidak ringan, ya. Satu materi yang tidak ringan, karena mata kuliah ini diharapkan nanti bisa membangkitkan ruh, ya, kepemimpinan individual yang berada dalam konteks pendidikan. Jadi dalam konteks pendidikan, sehingga
ini berat bagi saya gitu ya, berat bagi saya gitu. Ya, mungkin ada yang menganggap sederhana, ringan saja gitu ya. Karena ya melihat praktek kepemimpinan saat ini kan kayaknya ya yang penting jalan gitu. Bukan seperti itu. Ini memiliki rasa tanggung jawab yang tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga transfer of values, transfer of values, attitude ya. Nah, ini penting ya, ini penting sehingga sebenarnya berat bagi saya, berat bagi saya. Tapi karena ini sudah diamanahkan dari fakultas sejak dulu, ya sudah saya tetap akan berusaha semaksimal mungkin dan mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan dari teman-teman semuanya. Baik, saya akan mulai. Nah, saya akan sharing. Mohon maaf sudah bisa dilihat tampilannya? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya, Pak. alhamdulillah. Oke, saya slide sini. Nah, sebentar saya ulangi lagi, jadi biar lebih apa namanya, nah, lebih bagus. Dan tunggu proses. Nah, baik. Mata kuliah kita diberi title Kepemimpinan Pendidikan. Nah, kita lihat orientasinya ya. Jadi sebelum kita membahas tentang apa itu kepemimpinan pendidikan, tentu saya ingin melihat, mendengar ya, memperhatikan gitu ya, harapan-harapan dari saudara. Gitu. Oleh karena itu silakan saudara berkomentar apa yang saudara harapkan terhadap mata kuliah kita ini, atau harapan-harapan yang terkait dengan perkuliahan kita tentang kepemimpinan pendidikan ini. Mangga dipersilahkan. Mungkin ada yang memberikan komen, tanggapan. Silahkan. Ya, Mas Azriel. Apa harapannya itu, kalau bagi saya pribadi mah ini kan matkulnya berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi yang didapatkan itu bukan sekedar teori semata, tapi investasi ini. Jadi setelah ini ada yang ini tuh, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas. Saya kira sangat mulia sekali ya. Jadi tidak hanya sekedar teori ya, konsep-konsep, tetapi bagaimana pasca dari itu bisa menjadi sebuah apa ya, prinsip ya, kalau saya boleh sebut prinsip ya, menjadi sebuah komitmen dan terinternalisasi dan dapat diartikulasikan dalam kehidupan kita. Karena memang kita ya tidak bisa lepas, Allah menciptakan kita itu adalah sebagai makhluk yang tertinggi yang memiliki tanggung jawab dan memiliki fungsi gitu ya, fungsi sebagai khalifah fil ardh. Saya kira sangat bagus. Terima kasih Mas Hazial ya. Ya silakan yang lain, monggo mungkin ada harapan lain. Mas Rial ya. Saya Pak. Oke, mangga Mas Sunata. Bahar Pak. Oh, Mas Bahar ya. Silakan. Iya Pak. Saya berharap Pak dalam perkuliahan ini ilmunya itu masuk gitu Pak. Oke. Dalam artian dalam keadaan online ini kan biasanya kita males-malesan gitu Pak dalam belajar. Nah, saya ingin pada mata kuliah ini bisa maksimal gitu Pak dalam menyerap ilmunya itu. Oke, baik. Sekian sih Pak. Terima Simpel kasih. aja sih Pak. Nah, oke. Simpel tapi itu dalam Mas ya. Simpel tapi dalam. Ya, saya kira ini penting ya. Harapan saya sama ya.
bukan sekedar kita bersama-sama dalam medium perkuliahan ya, merupakan persyaratan akademik, tetapi kembali ya sebagaimana tadi doa yang kita panjatkan ya, bahwa kita berusaha dengan mengikhlaskan hati kita, meluangkan waktu kita untuk bersama-sama mengkaji ilmu, dan kemudian ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kan tadi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' gitu. Ya, ya, jadi kita berdoa, ya Allah, aku berlindung dari Engkau dari ilmu yang tiada manfaat. Berarti kalau berlindung dari ilmu yang tiada manfaat, yang kita harapkan adalah ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang manfaat. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama-sama, dan tentu ini tidak bisa dari saya saja, tapi juga dari masing-masing. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan saya juga bisa memenuhi harapannya. Jadi kita serius gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan sebanyak-banyaknya, ketika kita minta Robbi zidni ilma, tambahlah ilmu untuk kita ini, tapi ilmu yang menjadikan kita semakin tawadhu ya, semakin kita khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita juga harus roja gitu ya, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira sepakatnya Mas Baharudin ya. Oke, tadi Mas Sonata ya, Raisen, tafadhol ya, silahkan monggo. Seperti harapan Mas Bahar, Pak. Oke. Nah, tapi namun Oke, ini kebetulan di tempat saya ini agak putus-putus. Tadi saya tidak sempat mendengar secara langsung, menangkap apa yang disampaikan ya. Mohon maaf tadi, karena di tempat saya itu putus-putus ini tadi. Mudah-mudahan di tempat yang teman-teman yang lain tidak putus-putus ya. Mungkin sinyal yang di sini yang mulai agak lemot ini ya. Meskipun ini sebenarnya deketan dengan sumbernya ini. Tapi ya mungkin karena sinyal yang kurang bagus gitu. Baik, terima kasih Mas Sonata ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa wujudkannya. Baik, yang lain mungkin ada lagi yang mau berharap atau menambahkan? Saya ingin mendengar dari akhwat ya. Tafadhol. Halo? Yang akhwat mana nih akhwat? Halo, assalamualaikum. Ini yang akhwat belum tampil ini. Coba harapan. Oke. Silakan Mas. Kalau ini kan mata kuliah tentang kepemimpinan kan Pak. Betul. Saya teringat dalil itu, hadis itu, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulatin an ra'iyatih. Jadi setiap dari kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kalian. Jadi setiap orang itu setidaknya ia memimpin dirinya sendiri untuk menuju kebaikan, Pak. Nah, harapan saya itu setidaknya semua mahasiswa ini di kuliah ini setidaknya lebih baik ketika telah mendapatkan ilmu dari Bapak, dan minimalnya lebih baik dalam memimpin dirinya sendiri gitu Pak. Minimal gitu Pak. Saya kira saya sangat setuju banget Mas. Insya Allah nanti di dalam perkuliahan nanti akan kita coba gali kembali ya beberapa konsep dan juga landasan ya, dalil-dalil tentang kepemimpinan, termasuk tadi tentang hadis yang saudara sampaikan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih itu tadi. Nah, bahwa memang betul saya juga punya pendapat pandangan gitu berdasarkan ruh dari hadis itu, bahwa
memimpin yang paling berat itu adalah memimpin diri sendiri. Biasanya kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin orang lain itu jauh lebih mudah. Tetapi akan jauh lebih sulit ketika kita bisa memimpin orang lain, tetapi kita belum bisa memimpin diri sendiri. Insya Allah ketika kita bisa memimpin diri sendiri, memimpin orang lain itu akan jauh lebih mudah. Makanya karena apa? Diri kita itu kan di samping juga ada unsur-unsur fuad gitu ya. Tapi ada juga unsur nafsu gitu ya, nafsu kita. Makanya Rasulullah pernah bersabda, raja'na bi jihadil asghar ila jihadil akbar gitu. Nah, kita baru saja ya kembali dari jihad besar menuju jihad kecil menuju jihad akbar. Gitu. Padahal yang dimaksud pada saat itu adalah kaitannya dengan perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang luar biasa besarnya gitu. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu adalah hanya merupakan jihad kecil gitu, perjuangan yang relatif kecil. Masih ada perjuangan yang lebih berat, yaitu jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan ego diri sendiri. Nah, dalam kepemimpinan, nah ini penting. Kita harus bisa mengalahkan ego-ego itu. Ego yang ada di dalam diri kita, ego kelompok, ego ini. Ketika kebenaran mengatakan benar, maka ketika kelompok kita berada dalam sebuah kelompok yang tidak benar, maka kita harus bisa mengalahkan ketidakbenaran itu dan kita kembali kepada kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Nah, gitu. Makanya tadi di doa awal saya juga menyampaikan Allahumma arinal haqqo haqqo, ya tadi pakai arina ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi saya kira sangat setuju Mas Fakih, karena memimpin diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada memimpin orang lain. Kalau kita sukses memimpin diri sendiri, insya Allah kita akan bisa memiliki bekal yang besar untuk bisa memimpin orang lain. Mudah-mudahan begitu ya. Amin. Ya, satu lagi monggo silahkan, ada yang mau menyampaikan harapan. Halo. Nah ini, silakan. Monggo, ini tadi sudah Mas Astian, Mas Ridwan, ada Mas Fakih gitu ya. Oh, Mas Ridwan ini belum. Ini Pak Kiai malah belum menyampaikan. Ini Pak Ustadz ini. Monggo Mas Ridwan. Kalau tidak akan Pak. Oh, tidak akan lawak. Ini di Pandanaran juga nih Mas. Ini lagi di luar Pak. Oh, lagi di luar ya. Wah, luar biasa ini. Mobilitas beliau ini sungguh sangat luar biasa ini. Oh ya ini. Ini ada Mbak Karohma ya. Nah silakan Mbak. Saya ingin mendengar nih, tadi yang Putri belum nih ya, yang akhwatnya belum ya. Ya silakan. Mungkin ada harapan dari panjenengan terkait perkuliahan kita. Silakan. Bisa lebih paham Pak tentang apa itu kepemimpinan pendidikan. Oke, bagus ya. Lebih paham ya. Nah, tentu kalau lebih paham itu memang harus mempelajari dulu ya. Jadi belajar mengerti, kemudian jadi paham gitu ya. Jadi berusaha mengerti dulu, kemudian jadi paham. Ya, saya kira saya setuju lah gitu ya. Oke, yang lain masih ada? Nah. Kalau tidak, paling tidak itu mewakili ya dari harapan kita semua, termasuk harapan saya. Saya juga punya harapan yang sama dengan apa yang teman-teman sampaikan tadi. Nah, di samping itu saya juga punya harapan yang praktis gitu. Harapan yang praktis. Apa harapan praktis saya? Ya nanti teman-teman bisa lulus dalam mata kuliah ini, tidak perlu harus ketemu lagi dengan saya di semester depan ya dengan mata kuliah yang sama gitu ya. Tapi cukup di semester ini dengan nilai minimal A. Nilai minimal A. Setuju nggak ini? Setuju Pak kalau gitu. Sangat setuju Pak. Sangat setuju. Boleh. Ya, nilai minimalnya gitu. Nah, nilai maksimalnya seperti apa? Nilai maksimalnya atau A+ itu adalah ketika saudara bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat. Ya, itu baru namanya A+ gitu ya. Nah, kalau Anda sudah dapat nilai A secara akademik, ya,
A, tapi di lapangannya, di dalam kehidupan nyatanya nggak bisa mengamalkan, ya sama saja itu A-nya belum A+ gitu. Tapi kalau Anda bisa mengamalkan dengan baik, diterima di masyarakat dengan baik, dapat menjadi seorang pemimpin yang diidolakan, didambakan, dicari, ya, dirindukan oleh semua orang, nah itu sangat luar biasa. Itu baru namanya A+ gitu ya, A+ gitu. Setuju ya? Insya Allah ya, insya Allah. Baik. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, coba kita akan lihat. Nah, ini deskripsi saja. Ini sederhana. Mata kuliah kita ini diorientasikan untuk memberikan bekal pengetahuan. Jadi, ya tentu di sini ada teorinya ya, ada teorinya. Tidak bisa kita pungkiri. Ya sambil mereview kembali lah. Sebenarnya konsep kepemimpinan menurut umum gitu ya. Gambaran umum ya, pengetahuan umum itu seperti apa. Di samping itu juga nanti akan coba singgung dari konsep pendidikan Islam atau dalam konsep Islam tentang kepemimpinan. Jadi saya padukan kedua-duanya karena kita berada dalam institusi Islam ya, sehingga kita tidak bisa melepaskan gitu. Bagaimana konsep Islam dalam konteks kepemimpinan itu. Dulu kan pernah ada sih ya yang seorang ustadz gitu ya, sangat populer karena sering tampil di televisi. Dia mengatakan tidak ada kaitannya kepemimpinan dengan Islam itu. Wah, para ulama-ulama sepuh itu langsung mengkritik semua. Tolong itu diingatkan itu yang sering di TV itu nggak benar konsepnya. Nah itu kan seperti itu ya. Nah, jadi Islam nggak bisa lepas dari kepemimpinan gitu ya, karena kepemimpinan itu merupakan bagian penting ya dalam Islam itu. Karena itu ada dasarnya. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jelas kan Allah menciptakan kita ini sebagai khalifah ya, fil ard ya. Pemimpin di muka bumi. Surat Al-An'am 165 juga menyebutkan hal itu ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ya, surat ke-33 ayat 72 itu juga bisa kita lihat nanti, silakan dilihatnya. Surat 33 ayat 72 ya. Anda lebih hafal gitu ya. Tapi itu paling tidak menjadi dasar bahwa kepemimpinan itu pernah mau diserahkan kepada makhluk-makhluk lain, tapi mereka menolak ya. Dan manusialah yang menerimanya. Maka Allah menyebutkan dalam surat ke-33 ayat 72 itu manusia itu disebut dengan zuluman jahulan. Manusia itu bodoh gitu. Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi Mas Fakih bahwa kepemimpinan itu konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan. Maka jangan dianggap sepele ya. Kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya bodoh itu dikasih amanah yang begitu luar biasa mau gitu. Itu dalam Al-Quran loh ya, ini Quran. Jadi itu sehingga ya, tapi tidak salah sih ketika manusia itu mau kalau semuanya itu berjalan secara normal, berjalan secara fitrah gitu. Kalau jalan secara fitrah berarti tidak ada perubahan-perubahan, itu akan bisa berjalan dengan baik. Manusia akan bisa memposisikan dirinya sebagai khalifah fil ard dengan baik. Mereka akan mengatur, mengelola alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Tapi faktanya kepemimpinan sekarang tidak seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dipakai sebagai sarana untuk menzolimi orang lain, ya. Mengeksploitasi alam semesta dan seterusnya. Itulah kekeliruan makhluk yang kemudian itu dampak dari surat ke-33 ayat 72. Dan faktanya memang seperti itu. Jadi nah, padahal konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya itu di dalam surat Al-An'am ayat 165 atau surat ke-6 ayat 165 itu disebutkan manusia itu punya tugas untuk memakmurkan gitu ya. Ya. Jadi diberikan alam semesta itu untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, dimakmurkan gitu untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini gambaran kita ya. Sungguh sangat luar biasa Islam itu ya. Nah, oleh karena itu meskipun itu konsepnya adalah memang konsep Islam, tetapi di dalam kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, dalam dunia pendidikan,
Kita tidak bisa melepaskan itu semua. Prinsip dari agama kita itu adalah menjadi ruh di dalam hidup dan kehidupan kita. Dunia pendidikan itu ketika dijalankan dengan prinsip itu pasti akan baik. Tetapi ketika dunia pendidikan dijalankan tidak menggunakan prinsip sesuai dengan agama kita, maka pasti akan berada dalam kehancuran. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, mahasiswa nanti tidak hanya diberi bekal pengetahuan, wawasan, tapi yang lebih penting juga adalah skill. Ya. Skill itu berarti ya semacam kayak keterampilan, ya, keahlian gitu ya. Kompetensi khusus sebagai seorang pemimpin. Jadi ada keterampilan-keterampilan tertentu. Ada yang namanya technical skill, ada human skill, ada technical conceptual skill ya. Jadi teknik dulu, kemudian ada human skill, ada conceptual skill. Jadi secara konsep itu seperti apa. Nah, ini beberapa skill yang perlu diasah dari kita semuanya. Dan mata kuliah ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang manajemen pendidikan. Karena kita dalam mata kuliah manajemen itu kan bagaimana kita mengelola pendidikan, lembaga pendidikan dengan sebaik-baiknya. Nah, antara manajemen dengan kepemimpinan itu satu yang tidak bisa dipisahkan. Karena inti dari manajemen itu adalah leadership. Ya, inti dari manajemen itu kepemimpinan, gitu ya. Jadi mengelola itu akan bisa berhasil dengan baik, itu sangat tergantung dari pengelolanya, leadernya, gitu. Nah, inti dari kepemimpinan sendiri itu adalah decision making, pengambilan keputusan. Maka seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan. Dan setiap keputusan pasti ada resiko. Setuju atau enggak? Pasti ada resiko. Nah, betul. Nah, kayak gitulah kira-kira gitu ya. Makanya jangan dikira setiap kita mengambil keputusan itu dalam kehidupan kita tidak jangan sampai lepas gitu bahwa kita ini seorang pemimpin. Semua pengambilan keputusan kaitannya dengan diri kita itu pasti nanti dipertanggungjawabkan. Ada resikonya. Kalau benar ya berarti sama dengan hadis tentang ijtihad itu kita dapat 2. Kalau salah ya berarti dapat 1 gitu kan. Nah, tapi ini lebih dari itu ya, lebih dari itu. Itu untuk motivasi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masalah kuliah kepemimpinan ini memang punya keterkaitan dengan mata kuliah manajemen pendidikan karena ini untuk memperkuat gitu ya. Nah, oleh karena itu mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik arti dan makna kepemimpinan pendidikan sehingga kelak mahasiswa ini dapat memposisikan dirinya untuk dapat menjadi leader, ya, menjadi pemimpin di dalam dunia pendidikan dan mampu mengoptimalkan potensi unsur-unsur lembaga pendidikan dalam meraih keunggulan. Jadi dapat menjadikan lembaga yang diampunya, yang dipimpinnya, di mana dia diberikan amanah di situ, itu menjadi lembaga pendidikan yang efektif, yang produktif, yang kompetitif, yang bermutu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu orientasi akhirnya. Bahkan bukan hanya itu, salah satu tujuan yang sebenarnya ingin saya sampaikan melalui mata kuliah ini, ya kita bisa menjadikan diri kita itu diterima bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi di masyarakat secara umum. Ya, karena masyarakat secara umum itu kan sama juga pendidikan yang lebih luas, gitu, yang tidak hanya terbatas pada lingkup lembaga, tapi itu adalah kehidupan yang nyata, lembaga yang lebih luas. Ketika Anda bisa diterima di masyarakat yang lebih luas, berarti itu menjadi harapan kita semua. Keberadaan kita menjadi harapan orang lain, bukan malah keberadaan kita menjadi ini ya, bencana buat orang lain. Nah, ini penting buat kita. Nah, kita mampu nggak seperti itu ya? Ini harapan-harapan lain yang lebih besar ya sebenarnya, bukan hanya dari sisi materi perkuliahan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini materi sebelum UTS ya. Ini tidak saya tampilkan semua, cuma hanya beberapa saja. Ini diantaranya adalah besok pada pertemuan kedua
kita akan bahas tentang apa itu konsep kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan pendidikan gitu ya. Nanti kita bahas bersama-sama gitu. Nah, yang berikutnya kita juga membahas tentang syarat prinsip kepemimpinan pendidikan gitu. Ya. Dan tentu nanti kita lihat syarat sebagai pemimpin gitu. Syarat pemimpin itu apa sih gitu. Nah, sehingga nanti itu tidak bisa lepas ketika kita dalam dunia pendidikan pun juga akan kita pakai dalam konteks pendidikan gitu. Kemudian kita membahas tentang hubungan manajemen, kepemimpinan, dan administrasi pendidikan. Apa bedanya gitu ya? Apa bedanya? Dan bahkan nanti kita akan coba lihat materi tentang apa sih bedanya manajer dengan leader gitu. Kita kan sering dengar ya, wah jadilah leader yang baik gitu. Nah, jadilah manajer yang prima gitu ya, manajer yang prima. Tapi apa bedanya gitu ya antara keduanya gitu. Nah, apa bedanya juga dengan administrator gitu. Nah, ini nanti kita coba bahas sehingga di situ kita akan bisa memposisikan yang terbaik gitu ya. Kalau kita sudah tahu konsep-konsepnya, maka tentu kita akan bisa menerapkan, mengaplikasikan. Nah, kita akan melihat nanti model-modelnya, model-model kepemimpinan. Ada kepemimpinan otentik, ada kepemimpinan transformasional, ada kepemimpinan transaksional, ada kepemimpinan otoriter, ada kepemimpinan demokratik, ada kepemimpinan visioner gitu ya, ada kepemimpinan karismatik gitu ya, ada kepemimpinan prophetic ya atau prophetic leadership. Nah, jadi itu. Nah, ini nanti ada macam-macamnya banyak banget gitu ya. Nah, karena itu nanti kita bisa milih, oh besok saya kalau mau jadi pemimpin itu harus prophetic. Ya, kalau prophetic berarti apa? Orientasinya harus 4 hal itu. Sidik, matonah, amanah, dan tabligh. Ya, jadi seperti itu. Ya, pokoknya itu dibalik-balik ya 4 itu. Itu harus bisa itu semua. Tabligh itu ya dalam bahasa sekarang itu ya mampu berkomunikasi dengan baik ya. Jadi tabligh menyampaikan gitu. Ya, jadi harus paham tentang bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa apa yang berkembang di masyarakat gitu ya, termasuk bahasa-bahasa IT gitu ya, yang sekarang berkembang gitu ya. Nah ini. Dan yang berikutnya nanti ini tidak saya tulis di sini, itu kita akan mencoba memahami tentang organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan itu apa saja? Nah, nanti kita lihat ya secara selintas. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan coba endingnya itu mengorientasikan supaya kita bisa dapat menjadi seorang leader yang baik dalam dunia pendidikan, sehingga dimanapun kita berada, lembaga pendidikan manapun, maka ketika ada kita di sana, itu bisa menjadi lembaga pendidikan yang efektif, yang efisien, yang produktif, yang berkualitas gitu ya, dan juga competitiveness ya. Jadi siap bersaing gitu, siap bersaing gitu. Ya, berfastabikul khairat. Ya, berlomba-lomba menciptakan kebaikan. Sehingga apa? Ketika kita bisa melakukan hal seperti itu, pasti nanti akan dicari, oh, lembaga pendidikan itu loh, Yayasan Padan Aran itu bagus. Nah, itu pasti akan diminati. Oh, lembaga pendidikan umpamanya Budi Mulia itu bagus, pasti akan diminati gitu. Nah, kemudian ada lembaga pendidikan Ma'arif, ada lembaga pendidikan Muhammadiyah, ada pendidikan Al-Irsyad, nah, dan macam-macam gitu ya. Nah, itu pasti akan menjadi daya tarik karena apa? Kita bisa menciptakan keunggulan-keunggulan di situ, menumbuhkan karakter-karakter, dan itu tidak bisa seperti itu tanpa ada pemimpin yang baik di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, itu materi-materi sebelum UTS. Nah, berikutnya setelah UTS nanti kita akan coba materi kita setelah UTS nanti nggak ada ujian tertulis. Nggak ada ujian tertulis. Tapi nanti itu lebih banyak presentasi. Ya. Presentasi karena melihat kondisinya kalau pakai grup itu kayaknya agak susah ya. Jadi nanti kemungkinan besar nanti tugasnya itu individual. Ya sama dengan statistika kemarin ya. Membuat video presentasi tentang kepemimpinan pendidikan secara individual. Nanti Anda memilih
salah satu model tertentu. Meskipun itu model itu bukan yang tidak diharapkan, seperti contoh ya, otoriter. Kadang-kadang kan kepemimpinan otoriter itu seringkali kita sudah mencap dulu ya, memberi stempelnya itu negatif. Tidak semuanya negatif ya, otoriter itu. Otoriter itu dalam hal-hal tertentu penting gitu ya. Tapi tidak bisa seterusnya otoriter kan, umpamanya begitu. Nah, praktek seperti apa sih otoriter itu ya? Nah, ini dibuat videonya, kemudian ditampilkan. Kemudian setelah itu dianalisis apa kelebihannya, kekurangannya dan seterusnya. Nah, kapan itu pas ya, tepat untuk diterapkan otoriter itu? Apakah setiap saat harus otoriter? Wah, repot itunya. Nah, kalau otoriter terus nanti ya stres semua itu anggotanya gitu ya. Orang-orang yang berada di institusi itu stres terus gitu ya. Karena tiada hari kecuali hari Senin gitu. Tahu maksudnya? Ya, kalau orang otoriter itu kan sukanya nyeneni gitu ya. Memarahi gitu ya. Karena harinya semuanya hari Senin gitu ya. Hari Selasa ya Senin, hari Rabu ya Senin, hari Kamis ya Senin. Nah, karena di Senin itu terus ya. Wah, ada salah sedikit Senin itu. Ya, itu mohon maaf itu gambaran saja lah. Jadi itu, tapi nanti presentasi. Jadi dalam presentasi itu nanti begini. Contoh, siapa yang mengambil kepemimpinan propetik? Oh, kepemimpinan propetik itu ada 6 mahasiswa. Nah, dari 6 mahasiswa itu nanti kita tunjuk salah satu atau salah dua gitu ya, 2 orang gitu. Nah, untuk presentasi tentang hal itu, tentang prophetic leadership. Nah, kemudian nanti yang memilih apa visioner leadership, ya, kepemimpinan visioner kayak apa itu. Oh, itu ada 4 orang. 4 orang nanti kita pilih 1 atau 2. Nah, jadi nanti kita presentasi. Bukan berarti yang tidak presentasi itu tidak baik, bukan. Itu hanya karena waktu yang terbatas. Kalau tidak salah kita perkuliahannya itu kan berapa? Berapa kali tatap muka? 14 ya? 14 ya. 14. Nanti UTS dan UAS itu kan jadi 16. Nah, itu karena 14 itu otomatis nanti pertemuannya terbatas. Sehingga nanti dalam satu kesempatan itu bisa 2 presentasi gitu ya. 2 presentasi gitu. Kemudian nanti ada lagi yang sama sejenis gitu ya. Modelnya sejenis nanti kita gabungkan, kita tunjuk 1 atau 2 orang untuk presentasi. Nah, nanti yang kelompok lain yang berbeda model yang diambil itu sebagai penanggap, sebagai penyanggah, sebagai pihak yang mencoba untuk mengkritisi. Jadi seperti itu. Nah, itulah gambarannya kira-kira. Dan tugas ini nanti paling lambat dikumpulkan itu pada saat UAS ya, saat UAS. Tapi kalau lebih awal jauh lebih baik. Ya, jadi lebih awal lebih baik. Kalau umpamanya sudah dipresentasikan kok masih ada kekurangan, Anda perbaiki lagi, itu lebih bagus gitu ya. Artinya maksimal. Berarti apa? Anda sudah punya harapan, aku besok punya gambaran sih. Paling tidak aku pengen jadi pemimpin yang visioner. Nah, Anda mencoba berimajinasi visioner itu seperti apa, membuat semacam konsep yang simpel-simpel aja, tetapi paling tidak itu sudah bisa menggambarkan secara sederhana bahwa Anda itu memang seorang yang visioner, gitu ya, visioner. Jadi selalu memberikan inspirasi kepada orang lain, memberikan ide-ide gagasan yang belum dimiliki oleh orang lain pada saat itu. Itu namanya inspiring leader, gitu ya. Jadi pemimpin yang menginspirasi. Jadi dia punya visi yang ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa anak-anak muda itu atau bahasa pelatihannya, training itu namanya out of the box gitu ya. Jadi tidak hanya dalam kotak tapi di luar itu. Jadi jauh ke depan visinya gitu, memiliki visi ke depan. Nah, itu gambarannya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau melihat kondisinya, saya berharap karena kemarin di 2 kelas yang sudah masuk itu mereka mengharapkan videonya itu individual saja, karena kalau kelompok itu agak susah nanti ngumpulkan ya, karena berjauhan jaraknya, nanti belum lagi kendala sinyal dan seterusnya, lebih baik individual gitu. Dan insya Allah itu tidak terlalu sulitnya, jadi individual itu bisa. Gitu.
Saya kira begitu yang jadi gambaran dari perkuliahan kita ya untuk materi-materinya. Kemudian evaluasi ini nanti akan saya coba saya rangkum dari beberapa unsur. Yang pertama adalah presensi hadir. Jadi presensi hadir ini saya berikan 10% maksimal ini ya, maksimal. Kemudian tugas itu 20 gitu ya. Termasuk mungkin nanti ada kuis mungkin di sini ya. Kemudian keaktifan ini 15. UTS ini 25. Kalau UTS nanti ada. UTS-nya itu nanti ada ujian tertulisnya. Tapi tidak usah khawatir. UTS-nya itu cuma jawab menggunakan multiple choice gitu ya. Nanti tidak banyak ya. Ya mudah-mudahan nggak banyak ya. Nggak tahu nanti apa tak tambahin atau tidak itu. Minimal 20 soal. 20 soal tapi ini sudah bisa melihat apakah materi yang dipelajari ini nanti masuk atau tidak itu kelihatan dari 20 soal. Ya, meskipun ini lebih pada knowledge gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam materi ini ada juga menyinggung tentang attitude ya. Kemudian tentang behavior, tentang perilaku juga. Karena itu nanti kita dari situ nanti wawasan kita akan bisa menunjukkan oh kalau milih ini berarti itu attitude-nya levelnya kira-kira seperti ini. Kemudian sikapnya seperti ini, gitu. Benar atau keliru gitu. Nah ini masih terkait dengan itu ya. Nah ini produk akhir berupa video tadi itu bobotnya 30%. Sehingga totally ini kalau dijumlah menjadi berapa? 100%. 100% gitu. Ini pas ya. 30 tambah 30 kan 60 ya. 60 ditambah 40 100. Jadi totalnya 100%. Jadi kalau nanti di sini nilainya ya 10 ini nilainya tinggi-tinggi semuanya, 100 semua ya nilainya 100 gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara tentang gambaran materi di perkuliahan kita. Kemudian ini ada chat juga. Oke, enggak apa-apa ya. Yang penting sudah konfirmasi nih, Mbak Nisa ini. Keluar masuk sinyalnya agak kurang baik, enggak apa-apa. Kemudian satu lagi ini sekitar saya lihatkan tentang ini ya. Ini RPS-nya ini ya. Ini saya lihat ini aja. Saya tampilkan di sini aja. Nah, ini gambarannya ya. Ini kan materinya nanti ada dari kita bahas tentang kepemimpinan dulu ya. Lebih khusus ini nanti kepemimpinan pendidikan. Nah, ini nanti kita lihat dari kepemimpinan itu ada konsep dasarnya, ya, prinsip, syarat pemimpin, ada model kepemimpinan, gaya dan tipe kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada hubungannya dengan manajemen dan pengambilan keputusan. Nanti kita akan bahas di dalam materi hubungan antara kepemimpinan dan manajemen ini. Nanti kita bahas di sini. Ada kepemimpinan pendidikan, ada manajemen pendidikan, dan administrasi pendidikan. Apa bedanya? Sehingga kita bisa memahami dengan benar. Kalau kita berbicara manajemen pendidikan, berarti apa yang harus kita kaji, yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer. Gitu. Kalau kepemimpinan pendidikan, nanti apa yang harus dikaji. Nanti bisa kita lihat. Nah, kalau semuanya ini sudah bisa kita pahami dengan baik, nanti kita akan bahas tentang organisasi pendidikan. Nah, organisasi pendidikan, harapannya kalau kita sudah memahami organisasi pendidikan dengan bekal berbagai konsep, prinsip, dan pengetahuan tentang model dan gaya kepemimpinan, yang itu sudah menjadi harapannya bisa menjadi skill, maka kita akan bisa membuat kepemimpinan pendidikan itu menjadi efektif dan bermutu. Nah, inilah gambarannya kaitannya dengan konsep map tentang kepemimpinan pendidikan. Saya kira seperti itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sekilas gambaran materi dan konsep map ya di dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Mangga kalau ada yang mau bertanya, umpami ayat saya mau bertanya, Pak. Oke, mangga Mas Sadam.
terkait video yang UAS itu Pak. Tadi saya soalnya jaringan putus-putus jadi Oke. sedikit dengar gitu. Boleh. Itu konsep videonya itu seperti apa Pak? Biar ada gambaran gitu kan dari sekarang bikin konsepnya gitu. Apakah ngajar atau gimana gitu Pak? Itu settingannya agak saya berikan bebasan. Bisa juga dalam ruangan yang formal gitu ya. Umpamanya Anda contoh sebagai pemimpin yang otoriter, mau ketika memimpin sidang atau memimpin rapat gitu ya, isunya marah-marah melulu, umpamanya kayak gitu ya. Atau Anda coba membuat konsep yang lebih rileks, mungkin di masyarakat ya, mengadakan meeting ya, demokratik. Anda mungkin memimpin dalam konteks sederhana rapat gitu ya, tapi dikemas dengan sedemikian rupa yang bagus ya. Kemudian nanti ada yang demokratik, contoh demokratik itu ada yang nanti menyampaikan ide, yang satu menyampaikan ide, ya terus ada yang berusaha untuk otoriter begini. Nah, tetap diakomodir. Nah, setelah melihat kita mempertimbangkan, maka saya tetap mengambil mungkin dari beberapa usulan-usulan yang baik-baik itu ditampung. Nah, berarti kan itu demokratik. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, gambarannya. Nanti akan saya berikan gambaran nanti setelah pada beberapa materi perkuliahan nanti akan saya tampilkan contoh videonya, ya, contoh video tentang materi kepemimpinan itu. Kalau dulu ada salah satu materi itu yang disampaikan oleh mahasiswa itu cukup bagus. Dia mencoba menampilkan ya, mohon maaf karena sinyalnya agak unstabil, itu menampilkan kepemimpinan otoriter. Dia memberikan gambaran ya, contoh dulu dari video-video dari YouTube, dari mana saja boleh, itu awal. Contoh Adolf Hitler ya ditampilkan dulu. Terus siapa lagi yang sangat otoritarian gitu ya. Kemudian ini. Nah, baru setelah itu dia menyampaikan pesan-pesan dari kepemimpinan itu. Nah, ini bisa juga seperti itu. Ini contoh videonya. Jadi variasinya saya berikan kebebasan seperti ini. Yang paling penting konsep kepemimpinannya itu nanti disampaikan, dinarasikan juga. Siapa yang menarasikan ya kita sendirilah gitu ya. Yang dinarasikan. Jadi yang dimaksud kepemimpinan itu apa? Terus diperlihatkan sekedar contohnya. Contoh itu bisa langsung Anda take video, ya, take video, atau Anda bisa ngambil ya dari beberapa contoh yang praktek-praktek di luaran gitu ya. Tentu nanti di linknya itu ditampilkan juga ya, linknya ditampilkan juga supaya apa? Nanti tidak kena ini ya. Kalau itu sudah menjadi icon saudara, paten jadi video saudara, itu nanti bisa berlangsung terus karena Anda sudah ketika mengambil videonya orang lain juga menyebutkan referensinya, sumbernya dan seterusnya. Setelah itu baru kepemimpinan itu dijelaskan di akhir, itu dievaluasi setelah ada tampilan itu dijelaskan bahwa kenapa Anda mengambil itu. Nah, nanti disampaikan ini video ini tepat, gambaran kepemimpinan ini tepat untuk kapan, situasi seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya, Mas. Mas Sadam, bisa dipahami? Baik Pak, makasih Pak. Paham banget Pak. Paham banget ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain, Mangga? Oh ya, ini Mas Sonata ya. Tafadhol ya. Terkait itu kan tadi untuk tugas setelah UTS ya Pak. Betul. Untuk sebelum UTS, apakah ada tugas yang serupa atau tidak? Atau kita hanya berbasis pengumpulan teori dulu untuk kita praktekkan di akhir, di produknya itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Sonata. Jadi nanti kita di perkuliahan awal nanti agak ada materi dari saya. Di samping itu juga nanti mungkin ada tugas asinkron ya. Anda nanti saya berikan tugas kemudian mencari beberapa referensi literatur, kemudian termasuk membaca, dan kemudian nanti pada saat kita Zoom meeting seperti ini nanti kita bisa discuss gitu ya, banyak diskusi tentang hal itu. Nah, nanti ada yang pembelajaran seperti ini. Insya Allah nanti pembelajaran seperti ini nanti saya rekam ya. Biasanya saya begitu, saya rekam. Ini kan saya Zoom-nya. Terus nanti saya linkkan dengan YouTube, kemudian saya sebar kepada penjenengan semuanya. Sehingga apa? Harapannya materi-materi yang sudah kita bahas dalam perkuliahan itu bisa
review kembali dari awal sampai akhir tanpa ada yang terselip gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Mudah-mudahan ini saudara jelas ya, jadi tentang materi terkait dengan perkuliahan kita. Kalau menurut schedule, karena kita 3 SKS itu 2,5 jam. Nggak mungkin di Zoom itu 2,5 jam, itu nggak mungkin ya. Habis nanti kuotanya. Kalau pakai kuota ya. Tapi kalau pakai WiFi ya aman gitu ya. Jadi insya Allah aman. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba sampaikan. Nah, medium yang nanti saya gunakan ada di antaranya satu Google Classroom, kemudian Zoom Meeting, kemudian yang lain nanti WA Group ya, WA Group gitu. Atau juga boleh dengan email. Ya. Emailnya email UI nanti akan saya berikan. Ya. Email UI atau email Gmail juga boleh. Email UI nanti akan saya berikan. Tapi karena ada aturan dari rektor sebaiknya semua dosen, mahasiswa itu menggunakan email UI untuk ya mengangkat reputasi digitalnya nanti ya harapan kita support lah. Jadi kita pakai email UI. Kira-kira seperti itu. Kalau pakai email UI. Saya kira gitu. Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada. Ini dari 30 mahasiswa ada yang ya ini saya coba cek ya. Yang kepemimpinan kelas ini kelas A ya? Iya, Pak. Oh ya, ini sebentar. Bukan yang kelas. Oh, ini kelas. Satu lagi. Oke. Nah, coba saya lihat ini untuk saya cek aja. Almas ada? Hadir, Pak. Oke. Torik Abian? Tadi hadir nggak? Belum, ya? Tidur kayaknya nih. Belum. Belum hadir. Wahyu Andika? Wahyu belum? Ada, Pak. Oh, Hadir, ada Pak. ya. Oke. Ada, Pak. Ya, Sadam ada. Rika Ardana? Rika belum ya. Naufal? Hadir, Pak. Oke. Mega, Aulia? Ada tadi ya. Peta? Hadir, Pak. Miftahul Bari tadi? Hadir, Pak. Oke. Burhan Nur Rabbi? Burhan Nur Rabbi ada? Halo. Harun Ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya. Harun Darmawan ada? Harun? Ya, Pak. Oke. Karohmah tadi ada. Muhammad Fakih ada. Istiqomah? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Khaliqul? Muhammad Khaliqul? Turu kayaknya, Pak. Rizka Lutfi? Hadir, Pak. Oke. Zulfikri? Rizky? Hadir, Pak. Maulana? Hadir, Pak. Hadir, Pak.
Miftahuddin. Miftah. Ryan. Ali Ridwan ada. Muhammad Safri. Hadir, Pak. Muhammad Sonata ada. Azriel ada. Muhammad Randi. Hadir, Pak. Ilham. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Mulki tadi. Ada nggak Muhammad Mulki? Hadir, Pak. Oke. Baharudin ada. M. Fikrul. Hadir, Pak. Oke, berarti kalau dilihat dari data ini yang tak hadir cuma ya 2 orang ya dari 30 yang seharusnya gitu. Sementara nanti kalau ada kecuali nanti konfirmasi di WA group gitu ya. Nah, nanti bisa bisa kontak kepada saya gitu. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin Nggak ada. sudah cukup, Pak. Cukup ya. Satu lagi. Ini siapa koordinator kelasnya? Adrial. Sonata, Pak, biasanya, Pak. Enggak ada, bohong. Sadam, Pak. Sadam aja, Pak. Cocok, Pak. Sadam. Oh ya. Sadam. Oke. Sadam, gimana Sadam disetujui? Sonata, Pak, biasanya, Pak. Ya. Atau saya tunjuk? Tunjuk aja, Pak, tunjuk. Mas Ali ya? Iya, Pak, setuju, Pak. Iya, Pak, siap. Ya, Pak Kiai. Setuju banget. Pak Pulau malah kental. Oh, enggak apa-apa. Katanya calon pemimpin itu ya, calon pemimpin. Amin. Siap jadi mungkin. Ketua MUI. Oh, iya. Calon presiden. Mas Ali ya, siap ya. Jiwa, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Enggak apa-apa ini kan. Menyiapkan jadi pemimpin kan dari awal termasuk dari koordinator kelas kan termasuk ini. Oke, syukran ya. Terima kasih saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa mudah-mudahan sehat selalu dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya nanti kita bisa ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah bisa tidak hanya daring tapi bisa juga nanti segera kita luring ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita bersama-sama mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Selamat melanjutkan perkuliahan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.